Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam pramuka. Salam. Baik, terima kasih kepada kakak-kakak sekalian yang sudah menyempatkan waktu kakak untuk menghadiri forum kita pada pagi hari ini. Sebenarnya pada forum kali ini yang memandu acara yaitu Kak Naim Irmayani, namun berhalangan Kak. Jadi saya atas nama yang Halimatul Zadia akan menggantikan beliau. Perkenalkan saya mengajak kakak-kakak sekalian untuk memberikan puja dan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah kakak-kakak, pada perayaan hari ulang tahun yang ke-8 ini, pada agenda hari kedua kita, yaitu kita akan melakukan sharing session Korda se-Indonesia. Itu kakak Randu sudah ada di tempat, selaku ketua umum GOD, dan sebagai pembicara pertama pada forum kali ini, baik mengawali sharing kita waktu dan tempat, kami persilakan kepada kakak ketua umum GOD, kami persilakan untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya sampaikan kepada Kak Korda yang hadir. Kalau Kak Korda dari Jakarta ada, dari Sumber ada, dari Jawa Tengah ada, Sulbar ada, Sako, Blura ada. Hari ini temanya adalah sharing tentang pentas Nusantara. Saya ucapkan terima kasih kepada Korda DKI Jakarta yang pagi ini mengadakan kopdar nonton bersama itu. Kak Korso itu ya moderator, perhatikan itu Kak Korso, ya itu jadi di satu rumah. Oke. Terima kasih semuanya. Untuk ketua Korda dan Korda masing-masing, ini perlu saya sampaikan bahwa iwak ini WA Group ini terjadi kesenjangan. Saya lihat dari semua WA Group tiap-tiap Korda ini ada satu masalah. Saya lihat yang ngomong atau yang bicara atau yang posting atau yang komen itu di grup itu cuma pembina. Nggak ada adik-adik yang tanya ini Kak, ini nggak ada. Nah ini apa karena merasa nggak enak gitu ya antara pembina dan adik-adik, atau kan moderator itu juga penegak itu. Jadi kalau tidak di acara yang begini itu memang kadang-kadang adik-adik jarang mengadakan interaksi. Coba lihat di bak-bak itu yang ngomong cuma pembina 1-2. Atau mungkin perlu ya. Ini hanya pendapat saya. Itu tergantung kepada Kak Korda masing-masing. Apa perlu ya? Kalau di Jateng memang ada. Kalau di Jateng memang di korcap-korcap itu kebanyakan adik-adik penegak. Tapi kalau di Kordanya yang ngomong ya cuma pembinanya saja. Nah ini atau mungkin karena nggak enak penegaknya itu ngomong sama pembina gitu. FB itu juga mati suri. Di Korda itu juga mati suri itu. Karena apa? Perlu saya beritahukan, WAC itu hanya sekedar koordinasi. Hasil dari koordinasi itu disebar ke FB. Disebar ke FB. FB itu merupakan pemberitaan. Bukan diskusi masalah. Diskusi masalah ada di WA. Karena goal itu memang dilahirkan dari FB. Kalau sekarang terbalik,
FB-nya nggak disentuh, ya memang saya maklum, saya sendiri juga gitu masalahnya. Nah, kakak-kakak yang ada di Korda terutama, yang perlu saya sampaikan adalah saya sudah semakin tua. Kalau saya tiap hari harus memberi informasi ke Korda itu ya capek. Untuk itu akan keluar dari bak Korda. Berita-berita itu kan ada rapat Kakorda itu. Nah beritanya hanya di rapat Kakorda, kemudian Kakorda share ke grupnya masing-masing. Nah untuk itu mulai besok saya akan keluar dari Korda-Korda. Nanti bila mana ada berita, ada instruksi, itu cukup saya post di ruang rapat Korda. Lah nanti Kakorda atau yang mewakili share ke Kordanya masing-masing. Ya ada 1-2 Korda yang saya tanpa masuk langsung sudah kecuali Korda Jawa Tengah saya tidak keluar karena saya anggota GOL Jawa Tengah. Secara pribadi saya anggota GOL Jawa Tengah, jadi saya tidak keluar dari Korda Jawa Tengah. HP saya itu HP tahun 17, udah HP lama, udah enggak ini Redmi. Nah ini sudah katakanlah sudah tidak canggih gitu ya. Ini persoalan-persoalan yang bersifat Korda. Dan maaf saya minta Kakorda masing-masing ya sudah ada, tetapi belum semua. Susunan pengurus Korda sudah ada, tapi belum semua. Nah, susunan ketua siapa, sekretaris siapa, bendahara siapa. Yang penting 3 itu dulu. Ketua, sekretaris, bendahara. Yang lain-lain menurut kebutuhan Korda itu. Korda yang sudah besar atau sudah mandiri ke pusat tidak ikut campur tangan. Umpamanya ketuanya tidak ada, kemudian perlu pergantian. Ini kalau Kordanya sudah penuh, bagus, saya tidak perlu ikut campur. Sudah tidak ikut campur urusan Korda untuk masalah organisasi, supaya lebih bisa mandiri. Apalagi yang GOL yang sudah saya beri SK di Sulawesi Barat kemarin, sudah saya beri SK di bawah Kak Arlawan. Dan untuk Korda selanjutnya nanti untuk HUT GOL yang ke-9, semoga saja sudah tidak ada COVID. Nah itulah kakak-kakak sekalian, GOL ini sangat rentan. Saya tahu betul GOL bukan organisasi yang resmi, sehingga kalau mengadakan kegiatan itu sekarang mulai terkendala. Zaman dulu ketika GOL baru berdiri, itu nggak ada saingannya untuk masalah online. Oh, kita raja itu pada waktu itu. Nah, sekarang malah kebalik. Karena WhatsApp, Warga, Warnas, dan Gudep sudah memakai online, sudah webinar. Akhirnya kita mau mengadakan webinar kesulitan karena anggota GOL sendiri sudah ikut webinar di mana-mana. Jadi sudah. Jadi kalau sekarang saya lebih mengutamakan untuk pendataan anggota. Ini yang penting, dan penataan Korda. Yaitu tadi kegiatan-kegiatan yang bersifat online. Mulai besok saya berkeinginan, nah ini monggo baiknya bagaimana nanti kakak-kakak yang saya ajak bicara ini ada hubungannya dengan Korda masing-masing. Jadi saya rencana akan keluar dari bak Korda. Dan saya nanti akan memberikan pengumuman atau keputusan, hasil keputusan itu semua di
share ke Korda masing-masing. Umpamanya Jakarta, ini Kak Eko Rekso, Kak Eko Nur, ini seandainya Kak Kordanya sibuk, ya saya maklum, tiap orang itu punya kesibukan, maka perlu ada pengurus. Nah, pengurus inilah yang penting, sehingga apa? Sehingga nanti bisa mewakili, tidak harus ketua yang share ke back maupun ke FB Korda. Saya mohon maaf, ini tadi saya tidak seragam karena saya pikir kan saya lihat pentas ini tadi. Saya santai, ternyata malah jadi narasumber. Saya pikir narasumber nanti jam 14. Ya enggak apa-apa lah. Perlu saya sampaikan kepada terutama Kak Eko di Jakarta itu yang kopdar itu dengan seragam lengkap. Saya mohon maaf, saya tidak seragam karena ya ada misinformasi. Kemudian itu tadi saya katakan kepada Kak Korda untuk masalah Korkap. Nah, ini ada yang bertanya kemarin masalah Korkap. Korkap itu menjadi wewenang Korda. Jadi seandainya mendirikan Korkap bukan Gol nasional atau Gol pusat yang membuat, enggak. Yang membuat adalah Korda, karena yang tahu situasinya, yang tahu anak buahnya, yang tahu anggotanya adalah Korda. Jadi pusat ini semakin lama semakin tidak mengurusi yang sampai ke bawah. Dan kemudian supaya Kak Korda bisa berfungsi, itu pengurusnya penting dibentuk minimal 3 orang lah cukup. Nanti seandainya Kak Kordanya sibuk ya sekretarisnya, sekretaris sibuk bendaharanya. Wong ini online tidak menghadapi masalah yang besar. Nah, yang perlu saya sampaikan, Gol Indonesia ini 100% online. Nah, ini penting saya beritahukan. Gol Indonesia ini 100% online. Karena tidak punya markas besar atau tidak punya mabes atau tidak punya kantor. Karena ketua rumahnya di Jawa Tengah, wakil ketua bidang organisasi Sumatera Utara, bidang humas di Jakarta dan Jawa Barat, bidang IT di Jawa Timur. Ketemunya itu belum tentu setahun sekali. Ya, maka Gol Indonesia itu sifatnya online 100%. Beda dengan Korda. Kalau Korda itu online 60%, fisik 40%. Kenapa? Karena lingkungannya dekat. Terutama yang DKI Jakarta, itu Korda DKI Jakarta pada suatu saat bisa kopdar pada waktu-waktu tertentu karena memang dekat. Nah, beda lagi kalau Kordanya Korda di Sulawesi atau Kalimantan, itu memang kadang-kadang ya sulit. Karena apa? Jauh. Seperti satu contoh, ke Harlawan aja mau ke Polman aja memerlukan waktu yang, tapi masih bisa ditempuh. Tapi kalau ke Indonesia, baik mau ketemu sama wakil ketuanya, ketemu sama Kak Koco untuk organisasi, wow, butuh setahun belum tentu. Sampai sekarang 4 tahun, tahun 2017 sampai sekarang belum pernah ketemu lagi. Nah, ketemuan cuma di WA dan Facebook. Itulah kakak-kakak sekalian. Tolong untuk nyanyi bersama ini di-share ke semua FB Gol Korda. Nyanyi bersama, kakak-kakak unggah di
Gol FB Korda. Kemudian tanggal berapa ya, saya lupa, bulan Oktober ini Korda Jawa Tengah juga akan mengadakan HUT Gol ke-8 tingkat Korda. Nah, bedanya tingkat Korda dan tingkat nasional, walaupun mungkin pelaksanaannya malah lebih hebat daripada nasional, tetapi jangkauannya beda. Seperti ini satu contoh, ini HUT tingkat nasional, jadi semua Korda, hampir semua Korda ada, namanya gitu. Jakarta, Sumatera Barat, Jawa Barat, jadi semua ada. Beda kalau tingkat Korda. Kalau tingkat Korda maksimal paling harus wajib itu adalah gol tingkat Kortab. Nah, yang berkumpul. Adapun nanti ada Korda lain yang hadir pada suatu saat, nah itu malah lebih baik. Contoh HUT ke-6 di Jawa Tengah itu dari Bali juga hadir, dari Jawa Barat juga hadir. Nah, itu hal yang sangat istimewa. Nah, untuk itu besok tanggal 20 itu tanggal berapa, Kak? Nanti biar disampaikan oleh Jawa Tengah. Jadi 23, Kak. 23 ya, 23 Oktober nanti akan ada HUT Gol ke-8 tingkat Jawa Tengah. Nah, kakak-kakak sekalian, di sini saya juga dengan adanya peristiwa HUT ke-8 ini banyak sekali hikmahnya. Bagus sekali hikmahnya. Saya bangga bisa mengadakan nyanyi bersama. Ini kelihatan sekali kompaknya. Dengan hanya online itu bisa membuat video masing-masing. Ini satu hal yang pertama kali terjadi. Ini gol ini luar biasanya. Mereka buat masing-masing dari tempatnya masing-masing tanpa harus ketemu. Ini yang luar biasa. Diakui oleh Kak Joko Mursito, itu mengakui luar biasa ini, Karandu luar biasa gol ini mengadakan nyanyi bersama tanpa harus ketemu. Kemarin yang Kak Warda nyanyi itu ngumpul di Jakarta itu. Ya memang lebih cepat buatnya karena apa? Selesai diambil videonya dengan background yang sama, kemudian dipentaskan. Itu dalam waktu 4 hari sudah jadi. Kita 2 minggu. Itu kesadaran yang luar biasa masing-masing. Seperti Kak Arlawan membuat di Sulawesi. Kak Edi itu walaupun agak paras-paras, nekat ya. Ya bisa. Nah, yang saya salut itu Kak Dokter Waluyo itu suara. Dan satu hal yang luar biasa adalah ini akan terbentuk Korda, ya katakan saya Korda atau bagaimana ya itu. Di Malaysia akan dibentuk Korda, ya bukan Korda apa-apa ya, itu lain negara. Tetapi Kak Arsani akan membentuk Gol yang ada di Malaysia. Nah, nanti beliau akan menjadi ketua sementara, tapi dulu pada waktu HUT Gol pada waktu Gol ada pertama itu ada ketua bidang luar negeri oleh Kak Ari Wijanarko. Nah, tapi karena dengan Kak Edward Loh dulu. Nah, ini kita ulang lagi, kita akan membuat ketua Gol bidang luar negeri supaya bisa kembali. Dan yang membuat kita semakin kan ada Kak Joko Mursito ini. Ini Kak Joko Mursito itu fokusnya orang se-Indonesia ya, untuk masalah pramuka. Nah inilah kakak-kakak sekalian, saya bicarakan masalah ini ke Korda masing-masing. Saya kira cukup dulu dari saya. Nanti kakak-kakak silahkan untuk menyampaikan pendapat. Oh iya, ini kebetulan selamat datang Kak Santoso Budi Utomo, Kak Korcap Cilacap. Juga merangkap
Iya, ya. Selamat Tidak Hidayat. merangkap ke bidang ke seksi Bahari. Ya. Seksi sekali. Oh, iya. Iya, seksi Bahari. Ya ini Salam. kemarin kaki ini saya karena almarhum Kak Rusmanto itu ketua harian Gol itu meninggal. Nah, saya cari gantinya ini, bukan cari gantinya. Orang yang pantas itu ya Kak Santoso itu. Ada Kak Arinendo. Oh, Kak Arinendo. Dia sibuknya di kantor Kak. Jenengan kan sudah purna. Belum. Full di kampus. Oh iya, nah, tapi kan nek di itu kan masih enak Kak, masih netral. Nah, dari saya begitu saja. Nanti kita lanjutnya adalah semacam diskusi antar korda, menyampaikan permasalahan masing-masing. Ini adalah kesempatan yang baik untuk menyampaikan masalah. Saya luruskan lagi bahwa pentas nanti ada pentas virtual dari Korda Sulawesi Barat nanti jam 2 ya, jam 2. Iya. Nah, jam 2 nanti kakak-kakak saya harap nonton. Ya. Saya kira cukup demikian, nanti disambung dengan Kakorda untuk menyampaikan pendapat dan apa saja. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak kepada Kak Rendu mengenai sharingnya Kak. Itulah tadi pembicaraan pertama dari Kak Rendu mengenai organisasi kita ini, yaitu organisasi GOL. Baik, kami persilakan kepada kakak-kakak sekalian yang ingin menanggapi. Kami persilakan Kak. Dari Jawa Tengah, Kak. Oke, silakan Kak dari Jawa Tengah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Ya. Yang saya hormati Ketua Umum GOL Indonesia, yang saya hormati juga kakak-kakak Kakorda ataupun yang mewakili seluruh Indonesia, dan saya hormati juga Kak Santoso Budiutomo selaku Kakorcap tapi juga sekaligus sebagai penasihat GOL Korda Jawa Tengah. Tadi Kak Randu menyampaikan bahwa di Jawa Tengah untuk pembina yang sering mengajukan pertanyaan dan lain sebagainya. Jadi di Jawa Tengah Kak, ini perlu saya laporkan juga bahwasanya di Jawa Tengah itu sudah terbentuk ada 35 korcap dan semuanya ada pengurusnya. Jadi kalau menyampaikan sesuatu sudah ada forum Kakorcap sendiri, jadi nanti korcapnya itu menyampaikan di tiap-tiap korcap sehingga diskusi di tiap-tiap korcap, karena tidak mungkin semua peserta itu dimasukkan di grup Korda Jawa Tengah. Ini saja di grup Korda Jawa Tengah saja sudah sekian ratus anggota gitu. Jadi nanti kalau ditambah terus nanti malah lemot. HP saya ini juga sudah lebih untuk GOL sendiri sudah ada sekitar 40 grup Kak. Makanya kan kadang itu yang jadi jadi catatan kita, bukan berarti di Jawa Tengah itu antipati kalau penegak menyampaikan masalah. Kita sering diskusi dan kita sering terjun di tiap-tiap korcap sehingga diskusi itu berjalan. Kadang bahkan di tiap-tiap korcap itu kita juga mencari narasumber. Nggak mungkin kalau di satu contoh di korcap Banjarnegara. Korcap Banjarnegara itu dari sekitar 110 anggota, penegaknya hanya 6 Kak. Lainnya penggalang. Jadi kalau itu nanti kita masukkan di grup Jawa Tengah semua, nah itu nanti yang bikin susah, bikin repot. Kemudian untuk tadi juga Kak Randu menyampaikan bahwasanya untuk kegiatan-kegiatan di Kak Randu sudah mulai turun di tiap-tiap korda, itu juga ada bagusnya dalam arti memberikan keleluasaan dari wewenang
Korda untuk bisa mengembangkan masing-masing goal sendiri. Karena kita tidak perlu takut lagi Kak, karena dalam arti gini, kalau kita menyelenggarakan HUT selama kita jalannya benar, kita tidak masalah. Satu contoh kita lah, Jawa Tengah itu kita di Boyolali kemarin banyak yang antipati, banyak yang nggak suka dan lain sebagainya. Tapi toh akhirnya kita malah justru bisa menggandeng Kuaran, bisa menggandeng Kuarcap untuk bisa menyelenggarakan. Di Semarang sendiri yang tadinya kayak gitu, sekarang justru kita yang dioyak-oyak untuk membentuk teritorial. Jadi tergantung kita yang menjalankan cara pendekatan kita. Nah, kebetulan pioner-pioner dari Jawa Tengah ini ada di grup ini juga. Ya, jadi mereka lah yang bekerja mencari solusi, kemudian pendekatan dan lain sebagainya. Orang yang berseberangan dengan goal, yang tadinya berseberangan, justru malah sekarang minta bantuan dengan goal. Karena apa? Goal itu mahir di IT. Itu. Makanya justru malah pada minta bantuan di goal untuk menyampaikan menyebarkan kepada orang lain. Itu Kak. Jadi mungkin bukan berarti Jawa Tengah rumongso besar dan sebagainya, tidak seperti itu. Kita harus sama, kita mewujudkan cita-cita kita sama. Tidak ada perbedaan goal Jawa Tengah dan sebagainya. Cuman mungkin di Jawa Tengah saja untuk saat ini lagi di masa puncaknya mungkin. Dulu Jawa Tengah kan dipandang sebelah mata. Kak Randu saja juga pernah bilang juga bahwa Jawa Tengah itu hidup segan mati tak mau. Pernah itu saya dengar juga. Makanya itu menjadi acuan, menjadi cambuk buat kami, sehingga Jawa Tengah bagaimana supaya bagus. Kak Randu itu nunjuk saya jadi pengurus, sudah berapa tahun saya sering tidak mau. Baru setelah Kak Gatot naik, saya mau menjadi wakilnya. Jadi bukan berarti saya Kakoda ya Kak ya. Tapi saya mau. Karena apa? Kita saling menutupi, saling melengkapi. Bukan berarti Kakoda tidak aktif, terus kita menyalahkan Kakodanya tidak aktif. Di Jawa Tengah tidak seperti itu. Kakoda tidak aktif, kita bisa jalan. Kakoda doa. Syukur kalau juga ada dana, kan gitu. Makanya kita nanti juga mengundang di forum ini Kak, bahwasanya tanggal 23-24 kita akan menyelenggarakan HUT ke-8 tingkat Jawa Tengah, nanti akan disiarkan langsung dari Korsap Kota Semarang. Dan itu nanti tempatnya di Sanggar Gol Kak, Sanggar Gol Korda Jawa Tengah. Insya Allah Gol Jawa Tengah punya markas Kak. Jadi kalau Kak Randu mengatakan butuh markas besar lah, itu kita di Jawa Tengah sudah ada. Dan kebetulan juga pioner-pioner Jawa Tengah ini sering ngumpul Kak, nggak nyampe 1 bulan sekali kadang ngumpul itu. Karena ya kita juga ada arahan juga dari para sesepuh-sesepuh, salah satunya ya Kak Santoso Budi Utomo itu juga yang mengarahkan kita, Kak Arinendro, kemudian ada kakak-kakak yang lain termasuk Kak Selamat Budi Prayitno itu. Kemudian terakhir Kak, yang saya tanyakan, apakah nanti ini yang di forum ini itu ada pendataan apa tidak? Karena mungkin untuk sertifikat, kenang-kenangan atau apa dan lain sebagainya mungkin ada dari panitia. Karena kemarin saya juga minta izin sama Kak Budi, bahwasanya tanda tangan Kak Budi nanti akan kita cantumkan di HUT Korda Jawa Tengah di sertifikat. Itu mungkin nanti dari Polewali Mandar bisa menghubungi Kak Selamat Budi Prayitno. Saya kira tidak masalah, beliau mendukung sekali. Kalau butuh langsung ketemu ya bisa WA saya, nanti saya langsung meluncur ke rumahnya. Dekat, setengah jam dari rumah saya. Saya kira itu Kak Randu dan kakak-kakak yang lain, mohon maaf. Untuk Kak Santoso Budi Utomo, catatan Kak, untuk membesarkan goal, tidak ada kata sibuk Kak. Kalau sibuk ya semuanya sibuk. Gitu. Jadi
semuanya sibuk. Kami mohon dari Jawa Tengah untuk kesediaan Kak Santoso Budi Utomo, nanti dari Jawa Tengah kita membantu semua untuk bisa apa yang dibutuhkan sama Kak Randu. Terima kasih, kurang lebihnya dari saya. Jika ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Itulah tadi tanggapan dari Kakak Korda Jawa Tengah, dan ada pertanyaan juga tadi ya Kak. Jangan Kak Persilakan Korda, juga. Kak. Saya Kak Korda, Kak. Nanti saya Kakak dimarahi Kak Randu. Korda, wakil ketua, wakil. Maaf Kak, maaf. Oke. Ya. Saya tanggapi ya. Iya Kak, silakan Kak Randu untuk menanggapinya. Pertama untuk Kak Gi, Mas, ini juga menjadi contoh Kak, terutama untuk Jakarta. Jadi ketua tidak harus aktif. Di Jawa Tengah itu ketuanya hampir tidak aktif. Karena dia adalah apa namanya, di Angkatan Udara. Dia sibuk Aktif, Kak, menjadi tidak aktif, Kak. Maaf Kak. ya, Ketuanya aktif ya, Kak. aktif. Cuma tidak terlalu mengurus terlalu dalam gitu loh. Yang mengurus terlalu dalam adalah sekretaris, wakil ketua, bendara, jalan semua gitu aja. Bagusnya itu. Jadi untuk Kakorda yang ada di lain daerah ini, terus terang saja saya tidak mengatakan Jawa Tengah paling hebat, tidak. Hanya saya katakan ketua tidak turun langsung, tetapi gol jalan. Padahal di Jawa Tengah itu korda besar dan 34 korda berjalan. Nah itu. Dan 35, saku 35 ya, 35 korda. Itu semua berjalan. Salah satunya seperti Cilatap itu Kak Santoso Budi Utomo. Ini Kak Kortap berapa ini? Demak itu ada di sini. Terus Blora diwakili Kak Didi. Ya. Kak Mustaqim itu juga ada tuh, Kak. Ah, ini Bunda Mini ini Kortap. Kortap Salatiga. Ini perlu saya beritahukan, Bunda Mini di senior saya. Orang yang paling tua di sini nih, Bunda Mini. Ini masih semangat. Ya, jadi beliau terlambat ini tadi. ya enggak apa-apa. Kak Sayed itu. Kak Sayed rambutnya sudah putih, Bunda ini belum. Pak Semir kok. Ya. Jadi terus terang saja saya juga terima kasih atas dukungan dari Korda Jawa Tengah, karena hampir semua ini dari Sekjen Gol ini orang Jawa Tengah. Kenapa ke orang Jawa Tengah semua? Terus terang saja selama saya menjadi ketua itu harus ada orang yang saya ajak bicara langsung. Jawa Tengah kan dekat, jadi seperti Sekjen saya tunjuk dari Jawa Tengah. Tapi bukan berarti saya menganukan orang lain, tidak. Ketua harian, nah ini kan mewakili saya nanti ini Kak Santoso ini juga sudah senior, juga KPL pelatih juga, ya macam-macam lah. Nah nanti rencana saya itu terus selain saja main di Jawanya itu ada karena ya itu tadi kedekatan untuk koordinasi, karena Gol masih dalam apa namanya, dalam rintisan lah, baru 8 tahun, beda dengan udah lebih dari 10 tahun, itu beda lagi. Yang saya kira begitu. Oh iya, yang saya maksud dengan adik-adik itu sungkan untuk ngomong di grup itu, maksud saya ini loh, di grup-grup itu ya itu tadi, apa perlu Gol Korda itu mengadakan perbedaan antara grup, nanti kakak pembina ikut di grup adik-adik dalam pengisian materi pamannya. Sudah jalan itu, Kak. Sudah jalan. Ya sudah jalan. Terima kasih. Saya kira cukup begitu.
Silakan yang lain kembali ke moderator. Baik Kak, itulah tadi tanggapan dari Kak Randu. Apakah masih ada kakak dari sekalian yang ingin menanggapi? Bagaimana Kak? Kalau Kak Korda dari provinsi lain, apakah ada yang ingin menanggapi? Sulbar Kak Sulbar. Ya, silakan Kak. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak. Salam pramuka. Salam. Yang saya hormati Kak Randu, Umum Gol Indonesia dan kakak-kakak sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah kita kembali bisa bersua di room ini. Juga sedikit menceritakan tentang bagaimana di Korda Sulbar, sama dengan barangkali apa yang dikatakan Kak Randu tadi bahwa masih dalam proses rintisan ya, masih berjalan sekitar 4 tahunan barangkali. Nah, kemudian sejauh ini kalau saya ingin menceritakan keadaan Korda Sulbar, masih banyak di antara teman-teman di sini yang masih belum paham tentang bagaimana itu proses administrasi dan kegiatannya. Kadang mereka bertanya, apa kegiatannya Kak Herlawan? Itu goal. Apa kegiatannya, apa yang perlu kita lakukan, itu yang perlu mereka yang belum paham. Nah, kemudian saya berikan informasi bahwa kita ini di goal itu tidak perlu harus membuat kegiatan nyata di kehidupan di setiap kegiatan-kegiatan. Cukup kita berada bersama mereka, memperkenalkan, kemudian sharing-sharing di grup di media sosial kita, itu sudah salah satu bagian dari kita sebagai anggota GOL. Itu yang saya berikan pemahaman mereka. Tidak ada kegiatan khusus atau bagaimana. Ini yang saya mau minta penjelasan lebih lanjut dari Kak Randu. Nah, kemudian Kak, saya ingin bertanya, kita kan ini sudah meluas Kak ya, sudah semua provinsi sudah punya Korda lah. Apakah embel-embel Korda ini, GOL ini kita bisa gunakan seperti, kita kan sudah punya logo Kak ya, apakah itu bisa digunakan di pakaian kita sebagai anggota GOL? Nah, itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tentang administrasi keanggotaan. Apakah harus memang terpusat untuk administrasinya keanggotaan ini harus terpusat, atau kira-kira ke depannya adakah yang bisa dilakukan agar semua tercover, semua anggota pramuka? Karena masih banyak di teman-teman di sini yang pengen sekali ikut menjadi bagian dari anggota pramuka. Yang saya khawatirkan adalah ketika semua terpusat di Karandu, misalnya untuk pembuatan kartunya, itu mungkin akan prosesnya lama atau bagaimana Kak? Mungkin itu untuk sementara Kak. Demikian dari saya. Terima kasih. Baik, makasih atas tanggapannya dari Kak Herlawan dari GOL Korda Sulawesi Barat. Sisa kepada Kak Randu untuk menjawab pertanyaan dari Kak Herlawan tadi Kak. Silakan Kak. Ya, yang sudah berjalan Kak Herlawan, di Jawa Tengah itu sudah cetak sendiri, sudah buat sendiri. Namun ya itu tetap nomor registrasi tetap dari pusat. Tanda tangan tetap Kak Randu, cuma gitu aja. Tetapi mencetak sendiri maupun membuat sendiri, bahkan Kak Gi itu kalau membuat KTA cuma lapor. Kadang-kadang saya juga bingung, datanya tidak masuk tapi sudah lapor. Kak ini nomor sekian, minta nomornya, ya itu tidak apa-apa. Itu sudah. Jadi Kak Herlawan bisa saja membuat kartu sendiri seperti yang ada itu bisa dibuat. Cuma nanti lapor, Kak ini nomor sekian, datanya ini, udah kita hanya nyatet aja. Kakak yang buat, kakak yang kan juga ada listnya kan yang kosong itu. Nah tinggal ngisi aja, yang isi dari
pihak Korda. Itu malah bagus, saya memperingan saya. Yuk. Saya tidak harus membuat ini. Ya, dulu ketika Kak Heru Wakakorda atau ketua GOL bidang organisasi itu bagus sekali kerjanya. Saya tidak pernah buat, yang buat dia, yang ordinir. Tapi ya itu sayang karena terlalu kita percaya, akhirnya malah ngemban 4 juta. Kasihan itu bendahara kita. Ini Kak Bunga luar biasa, saya harus hormat. Sudah kena 4 juta masih sampai sekarang. Nah itulah kata kakak-kakak sekalian. Maka dengan adanya itulah maka pembuatan KTA saya pegang sendiri dengan Sangga Kerja. Jadi Sangga Kerja GOL ini terdiri dari adik-adik penegak dan pandega membuat KTA membantu saya. Kalau saya yang membuat sendiri langsung banyak ya enggak mampu. Ya, tapi kalau ada pesanan 1, 2, 3 KTA bisa saya langsung saya buat. Ketika membuat KTA yang bulan Maret tahun 2020 itu sampai ribuan itu. Nah itu saya saya dibantu oleh Sangga Kerja. Sangga Kerja itu terdiri dari 15 anak yang dari berbagai Korda. Ini membantu saya membuat yang dipimpin oleh Kak Agus dari Jambi. Nah, itu Kak, jadi Kak Herlawan bisa membuat sendiri, mencetak sendiri. Nah, KTA yang sudah dicetak itu hanya berlaku untuk di saku saja, untuk kebanggaan saja. Nah, kalau nanti ditanya mana tangga anggotanya dari luar GOL, ya ditunjukkan ya KTA Pramuka. Anda di dunia nyata itu bukan anggota GOL, Anda di dunia nyata adalah anggota Pramuka. Nah gitu. Jadi yang penting itu KTA itu untuk pendataan Kak, hanya pendataan saja. Yang penting administrasi itu administrasi ke dalam. Kita melatih diri untuk mengadministrasi. Seperti kita dulu pernah mengadakan KMD online yang jelas nggak resmi, nggak mengeluarkan sertifikat, itu kan hanya latihan KMD gitu. Kita latih dulu sebelum dia ikut KMD di Kuartat, kita kasih bocoran ini loh bahannya dengan gitu, cuma gitu baca. Saya kira cukup, monggo silahkan. Oke, baik, makasih Kak atas tanggapannya. Mungkin dari kakak lain masih ada yang ingin menanggapi Kak? Dari kakak kode-kode provinsi lain masih ada? Atau sudah tidak ada Kak? Bagaimana Kak? Dari kakak kode provinsi lain masih ada yang menanggapi? Selamat bergabung Kak Joko Mursito. Ini Kak Joko Mursito. Siap Kak Rando, siap. Wah, luar biasa ini Kak Joko ini orang sibuk menyempatkan hadir ini. Ini mahal loh memanggil Kak Joko Mursito kalau webinar. Siap. Kak Joko maaf ini besok tanggal berapa Kak Gi? Kak Gi Jawa Tengah. Oh Jawa Tengah, oke ya. Nanti Kak bulan depan Kak dimohon untuk menjadi narasumber. Siap Kak Rando. Siap. Ini penasihat GOL Indonesia Kak Joko Mursito, juga Kepala Pusdiklatnas Pramuka, Warnas Pramuka hadir juga, satu kehormatan bagi kita semua. Mumpung ini Kak Joko hadir Kak, Kakak menjadi narasumber dadakan Kak. sekedar sharing-sharing saja, bukan
bukan satu tema yang penting nggak ada. Monggo Kak. Oke. Maaf Iya. moderator, saya ambil alih ini, saya serahkan Kak Joko. Mumpung beliau ada, ini jarang sekali. Monggo Kak Joko. Baik. Ya, kakak-kakak sekalian, bahwa paradigma baru pendidikan sekarang ini bagaimana bergeser dari lokal ke global. Jadi memang kita harus mulai berpikir global, tidak hanya berkutat pada lingkungan kita sendiri, tapi juga kita mengarah kepada lingkungan dunia. Nah, apa yang diperlukan untuk menghadapi dunia yang semakin global ini, yakni ada 3 hal yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi globalisasi. Yang pertama adalah karakter, mempersiapkan bagaimana membentuk karakter Indonesia yang ramah, karakter Indonesia yang jujur, karakter Indonesia yang bersahaja. Ini bisa kita, dan karakter Indonesia yang smart, karena bangsa kita sejak dulu adalah bangsa yang cerdas. Nah, kemudian yang kedua, kompetensi. Jadi kita harus mempersiapkan kompetensi, berbagai macam kompetensi yang harus kita persiapkan untuk menghadapi dunia yang global. Dan yang ketiga adalah literasi, memperkuat literasi. Jadi 3 hal di dalam mempersiapkan dunia yang semakin global. Pertama adalah karakter, kedua kompetensi, dan yang ketiga adalah literasi. Demikian Kak Randu, terima kasih. Terima kasih Kak Randu, itu 3 hal itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak. Ya. Salam Kak. Oke, makasih Kak Joko atas Ini luar biasa. Nah, sekarang yang paling sepuh sekarang Kak Joko ini yang paling sepuh. Ya. Setelah Kak Joko punya mini terus saya. Iya, baru tuh. Monggo silakan moderator. Maaf Kak. Oke, karena kita masih ada beberapa waktu, saya masih persilakan kepada kakak-kakak sekalian yang masih ingin menanggapi Kak. Silakan. Apakah masih ada Kak? Oke, mungkin sudah Atau tidak gini, ada. ini bisa tanya jawab dari kakak-kakak. Ya. Karena senior kita ada, jadi seperti para pelatih yang di sini kan pelatih semua ini. Nah, ini boleh nih. Silakan mumpung Kak Joko ada, silakan kalau ada masalah. Terutama kalau tadi ini kan judulnya, oh iya Kak Joko, mohon maaf. Tadi salah share saya. Judulnya sebetulnya apa namanya, sharing antar korda. Tapi ternyata digeser. Harusnya acara ini tanggal jam 2 siang. Tapi gitu. tadi di-share pentas apa seni. namanya? Pentas Nusantara. Iya. Nanti Iya. mohon Kak Joko walaupun hanya sekedar nonton, bisa nanti nonton adik-adik kita yang di Sultan Yes. jam 4. Insya Allah Kak. Iya. Kakak-kakak mohon kalau ini karena banyak para pelatih di sini, ada suhunya pelatih. Nah, ini monggo silakan bisa dimanfaatkan hanya beberapa saat. Kita silakan Silakan, kepada Kak. kakak sekalian. Untuk ingin bertanya jawab, silakan Kak. Ingin bertanya untuk menanggapi Kak. Kami persilakan karena masih ada beberapa waktu Kak. Kak, Oke, silakan Kak dari Kak. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah, terima kasih Kak sudah gabung di room kami ini. Ini suatu kebanggaan bisa bertatap muka walaupun dalam bentuk virtual bersama Kakak. Siap. Saya Kak, perkenalkan saya Harlawan
Kakorda Sulawesi Barat. Saya Oh, iya. selesai KPD itu tahun 2020 Kak. Ya. Dan sekarang ini dalam pelaksanaan pengembangan Iya. nartamanya. Yang saya ingin Naratama tanyakan Kak, lanjut. ya nartama lanjut. Ada tidak Kak mengadakan KPL secara virtual atau bagaimana tuh Kak? Apakah memang bisa atau bagaimana Kak? Iya. Barangkali itu Kak, terima kasih. Iya. Baik Kak. Oke, Kak. Kalau KPL secara virtual itu tidak bisa kita lakukan Kak. Karena KPL ini adalah pendidikan yang tertinggi di kepramukaan. Oleh karena itu boleh melakukan virtual, tapi virtual di dalam KPL itu kesepakatan tanggal 3 Juni antar Kapusdiklatnas dan seluruh Kapusdiklada seluruh Indonesia. Jadi yang virtualnya hanya boleh 30 jam, kemudian yang offline-nya, luringnya itu 45 jam. Wah. Ya. Oh, gitu, Jadi, Kak, ya. Jadi harus ada luringnya, ya, ya, Luringnya Kak. juga Kak. Iya. Iya. Tapi ini baru saja kemarin Sumatera Selatan melaksanakan KPL. Luring Kak, full luring. Full luring. Ya alhamdulillah sehat semua. Jadi kebetulan semua peserta di swab antigen semua dan dia tidak boleh meninggalkan tempat. Kalau dia meninggalkan tempat, balik harus di swab lagi. Jadi Lagi. di situ clean. Ya. Demikian juga panitianya di swab semua, ya alhamdulillah ini sehat semua, pulang sudah tidak ada masalah. Jadi ini sudah ada 2 kali. Pertama di Manado itu KPD, wah itu ketat sekali juga, tamu saja nggak boleh masuk, mau nemuin saya itu nggak boleh kalau belum di swab dulu. Jadi harus menunjukkan di swab. Jadi itu mudah-mudahan nanti kalau misalnya Sulawesi Selatan mau melaksanakan KPL atau sebentar lagi Pusdik mau menyelenggarakan KPL, mudah-mudahan bisa ikut di Pusdik. Ya. Ini Kak, terima kasih Kak. Baik Kak. Ya. Oke, terima kasih Kak atas tanggapannya. Mungkin ada lagi dari kakak-kakak sekalian yang ingin menanggapi, bertanya Kak. Kak Santoso, ini mumpung Kak Silakan Joko dipersilakan. ada nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kak Joko Mursito selaku Kapusdiklatnas, yang terhormat Kak Randu selaku Ketua GOL Nasional, saya di Korp Pelatih Cilacap, mohon pencerahannya Kak Joko Mursito. Ya, baik. Ya. Kami kemarin melaksanakan KML 30 jam daring dan sisanya luring Kak, Ya, dengan ya. protokol kesehatan yang cukup ketat. Nah, untuk KMD ini apakah bisa murni daring atau memang harus separuh-separuh seperti KPD dan KPL, khusus untuk KMD? Karena untuk KML sudah kami paruh kemarin jamnya. Ini Kak, yang masih kami butuhkan untuk KMD ini apakah daring atau tetap separuh-separuh Kak? Terima kasih Ya. Kak. Terima kasih Kak Santoso. Ya. Jadi untuk KMD itu sebenarnya 30 banding 40 Kak. Banding 42. Ya. Jadi kalau KML mestinya 20 banding 50 Kak. Jadi Oh, 20%. Mestinya begitu. Ya, ini kesepakatan. Memang petunjuknya tidak ada karena kita kalau mau membuat SK baru untuk ini menyusun kurikulum baru ini agak repot Kak. Jadi Siap. itu. Jadi kalau tetap harus paling tidak ya separuh-separuh itu Kak. Jadi tidak boleh full daring Kak. Jadi Siap. nanti khawatir nanti ilmunya juga menjadi ilmu daring.
Siap, siap. Ya begitu Kak Santoso ya. Untuk Terima kasih. legalitasnya, sekarang kan banyak yang KMD, KML daring itu Kak. Nah, untuk legalitasnya di Pusdik bagaimana Kak? Untuk mengakui ijazahnya itu Kak, apakah diakui atau tidak? Nah, itu tergantung ini Kapusdiknya. Tapi mestinya kalau itu mengikuti kesepakatan dari hasil musyawarah tanggal 3 Juni 2020 itu harusnya diakui Kak. Siap, siap. Asal tidak daring sepenuhnya itu tadi. Siap, Tapi siap. pembagiannya Siap. seperti itu Kak. Iya. Iya. Oke Kak, makasih atas tanggapannya Kak. Banyak pelajaran yang bisa kami dapat dari Pak Joko Musito Kak. Makasih Kak, makasih banyak. Iya, oke. Masih ada beberapa waktu lagi Kak. Masih ada yang ingin menanggapi atau yang bertanya Kak, silakan. Bunda Mini ini, Bunda Mini juga KPL ini Bunda Mini, monggo. Ya, silakan Kak. Selamat siang kakak-kakak. Mohon maaf ya. Ini saya tuh Baik. senior yang sudah lama. KPL-nya itu masih menggunakan kurikulum yang tahun berapa Kak? Karena saya tahun 1995. Oh iya. Itu KMD KPL-nya itu 2005. Jadi masih menggunakan kurikulum lama, sehingga untuk penerapan adik-adik di kepramukaan tahun ini, tahun sekarang, kayaknya tidak cocok. Begitu Kak. Sehingga menurut saya sebagai senior, itu sekarang itu hanya komunikasi dan juga maunya silaturahmi, keakraban, karena jiwa saya sejak tahun 65 itu suka cinta sekali sama kepramukaan. Amin. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa mewarisi adik-adik, tidak hanya bajunya saja, tapi lahir batin, dasar dharma Trisatya itu diterapkan tidak hanya diucap. Karena sekarang ini saya lihat berita-berita anak-anak muda kurang memahami dasar dharma ataupun sumpah Trisatya itu. Sehingga kita sebagai senior, orang-orang tua seperti kita beda. Menurut saya ini sudah beda. Ini ingin memantau adik-adik, menuntut, bersikaplah benar-benar menjiwai dasar dharma. Jangan diucap ya, gitu ya, untuk adik-adik kemungkinan, mungkin juga kakak-kakak pembina yang lain memberikan teladan, memberikan contoh. Itu yang penting. Jadi jangan hanya ucap, tapi perilaku sikap yang harus diberikan kepada adik-adik. Saya sangat bangga sekali kalau adik-adik berprestasi, menunjukkan hasil yang terbaik, tidak istilahnya itu melanggar dari Trisatya dan kesatuan. Begitu kakak, sementara yang bisa saya ucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kak Korsa ini, Kak Korsa ini, ya, ini Kak Korsa ini. Baik. Ya, oke. Silakan Kak Korsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Santi, salam kebajikan. Salam Pramuka. Salam. Yang sama-sama kita muliakan, Pak Joko Musito yang luar biasa. Saya sangat hormat dan salut pada beliau. Salam dari Kak Sri, mantan pacar saya, yang katanya saya paling ekor beliau karena saya kan golongan penggalang, beliau penegak. Oh iya, baik. Yang sama-sama kita hormati nasional dan kakak-kakak semuanya yang mohon maaf tidak saya sebut satu persatu, mohon diterima dalam hormat dan takzim saya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk GOL yang ke-8. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridhonya GOL bisa sampai berumur 8 tahun. Mudah-mudahan bisa sampai dewasa kakak-kakak semuanya. Dan dalam proses berjalannya waktu nanti dari GOL inilah bisa menyumbangkan karya bakti untuk
sarana pramuka khususnya. Dan khususnya lagi untuk kebaikan daripada anggota GOL untuk kemakmuran daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Amin. Saya di sini hanya mewakili daripada Kak Eko Nuryanto, karena waktu itu yang ditunjuk menjadi ketua GOL oleh Kak Randu pertama kali saya di DKI untuk ketua GOL DKI, cuman saya merasa waktunya belum ada, saya kasihkan Kak Eko. Dan ini Kak Eko sendiri belum nyampe saat ini di rumah saya. Ini yang sudah sampai, salam dari Kak Bayu, ada di Matraman, terus ada Kak Eka, ini junior saya dari Kak Sri. Ini terima kasih, saya sama Kak Sri sudah memberikan junior, ada Kak Eka, ada Kak Indra. Kak Indra nanti lagi akan bergabung. Menanggapi tentang perkembangan yang tadi disampaikan oleh Jawa Tengah, salut luar biasa buat Jawa Tengah, bisa menjadi contoh buat korda-korda yang lain, dan insya Allah apabila memang Allah mempermudah langkah kami akan belajar ke sana pada waktu peresmian tanggal 28 nanti. Insya Allah kami akan ke sana datang bersama rombongan keluarga kalau memang Allah tanggal 24, 25 atau tanggal 4 habis coba akan saya jadwalkan, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Mudah-mudahan setelah kita bisa melihat keadaan di Jawa Tengah, kita bisa menggiatkan yang ada di DKI. Di DKI nggak banyak, WhatsApp-nya hanya ada 6, ya, tapi belum bisa tergalang seperti yang ada di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu kabupatennya ada 36 kabupaten ya, tapi luar biasa. 35 kabupaten luar biasa bisa hidup sedemikian rupa. Ya, sekali lagi salut untuk Jawa Tengah dan mudah-mudahan bisa menjadi contoh buat kita semuanya. Dan salam hormat buat Kak Joko Musito, mudah-mudahan saya bisa kesempatan untuk bisa ketemu di Pusdiklat Nas. Karena dulu saya ingat pada waktu memperingati Hari Pramuka 17 Agustus ya, Hari Kemerdekaan, saya bersama Kak Sri Saprapto waktu itu pakai motor datang ke rumah Kak Joko nggak ada di tempat, sudah ketok-ketok pintunya nggak dibuka juga, rupanya Kak Joko sedang ada kesibukan. Padahal waktu itu Kak Joko ada di depan sempat ketemu sama Kak Sri Saprapto. Demikian sekali lagi terima kasih dan selamat ulang tahun untuk GOL, mudah-mudahan makin hari makin jaya. Salam Pramuka. Salam. 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 Makasih Kak Eko Rekso atas tanggapan dan penyampaiannya Kak. Makasih Kak. Oke, selanjutnya nanti bakal ada acara puncaknya Kak jam pukul 2, yaitu acara menampilkan tari Nusantara dan juga acara intinya juga Kak, yaitu pemotongan tumpeng nanti Kak. Kakak-kakak sekalian dimohon untuk kehadirannya Kak untuk melihat penampilan-penampilan dari panitia dari Pulau Alimandar Kak di pukul 2 nanti. Oke, mungkin sekian dari kegiatan kita pada siang hari ini. Makasih Kak atas kehadirannya Kak, dari awal sampai akhir tetap ikut. Makasih juga Kak Joko atas pencerahannya Kak. Makasih juga kepada Kak Rendu untuk penyampaian tadi dan kakak-kakak sekalian juga. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari kami. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak. Waalaikumsalam Salam Pramuka. Salam. Kak Randu matur sekalian enggak Kak Randu? Ya, monggo. Silakan Kak. Berkaitan dengan kegiatan di Jawa Tengah, nyuwun sewu Kak Joko Musito. Oh iya. Saya Kak Ki dari Wakakorda Jawa Tengah, mewakili dari Kakorda Jawa Tengah Kak Gatot Ardianto yang hari ini tidak bisa hadir karena beliau berhadapan dengan tarunanya. Jadi saya mewakili matur sama Kak Joko Musito bahwa di Jawa Tengah tanggal 23 itu nanti akan ada kegiatan Kak Joko berkenan dan ada waktu untuk bisa mengisi materi Kak Joko. Oh iya. Ya mudah-mudahan. Coba kalau ada ini Kak, karena kita nanti saya susun pada bulan-bulan ini memang agak padat sekali waktunya. Coba Kakak buat ini surat, jadi nanti bisa saya arsipkan. Nanti kita lihat, kita cocokkan dengan jadwal yang sudah ada. Kalau kosong siap untuk mengisi waktu. Ya. Siap Kak, kita sudah mempersiapkan itu untuk administrasi suratnya. Jadi untuk pemateri dan sebagainya sudah kita sampaikan. Nanti suratnya kita
segera kita kirim Kak. Ya, lewat WA saja Kak. Ya. Nggih, nggih Kak, nggih. Ya. Ya. Matur suwun Kak Joko atas kesediaannya. Itu Kak G. Mudah-mudahan nanti juga bisa bersanding. Siap Kak G. Ye. Nanti bareng sama sekretaris Kuarcap Kota Semarang Kak Joko. Oh, J. Siap. Nggih Kak. Iya. Kak Agung Ye. Bukan. Kak Anur Iskandar. Kak Anur Iskandar. Oh, J. Monggo J. Kalau Kak Joko mungkin kalau Kak Agus Dani kenal. Iya. Karena pernah foto bersama dengan beliau mungkin. Iya. Ini alhamdulillah gol sudah mulai diterima di Kuarcap Kota Semarang Kak Joko. Amin. Ya. Amin. Kalau kemarin kita sempat kayak disingkir-singkirkan, tapi alhamdulillah ini kita sudah mulai didekati. Iya. Iya. Bekat perjuangan kakak-kakak itu ada Kak Sayid dan kawan-kawan itu Kak. Iya, baik. Sekian dari hari ini Kak. Mohon maaf kesalahan. Saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak sekalian sudah menyempatkan hadir untuk acara kita pada pagi menuju siang ini Kak. Makasih Kak atas pencerahan semua saran dan tanggapan kakak-kakak sekalian sudah sempat hadir dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak Kak. Ya, semoga kita sehat semuanya. Silaturahmi berjalan lancar. Amin. Selanjutnya Kak, jam 2. Salam Kak. Salam. Salam Pramuka. Sehat-sehat. Amin.